Konnichiwa minasan. Watashi tachi wa boba no grupu desu. Watashi tachi no grupu no tema wa Haikimono Kanri ni tsuite happyou shimasu. Dozo goran kudasai. Hai minasan, hajimemashite. Watashi no namae wa Ame Mailani desu. Jakarta, Daiyakuju Tokou no Sannensei desu. Watashi no sumi wa yori o suru koto desu. Watashi wa 18 歳です。Yorishiku onegashimasu. Hai minasan, hajimemashite. Watashi no namae wa Arisasawa desu. Jakarta Daiyakuju Koku no Nensei desu. Watashi no sumi wa yori o suru koto desu. Watashi wa 18 歳です。Yoroshiku onegashimasu. Konnichiwa minasan, hajimemashite. Watashi no namae wa Raditya Saputra desu. Jakarta Daiyakuju Koko no 3年生です。私の趣味はパルクールです。私は17歳です。よろしくお願いします。Hai minasan, jadi di sini aku mau ngejelasin apa itu pengolahan sampah. Jadi pengolahan sampah adalah pengolahan sampah dan daur ulang sistem terpadu yang mencakup pengurangan, pemilihan, pengumpulan, pengangkutan hingga pengolahan sampah, di mana sebagian material yang masih bernilai diolah kembali melalui proses daur ulang. Tujuannya adalah meminimalkan limbah, penghemat sumber daya, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Jadi apa itu 5R? 5R adalah singkatan dari 5 prinsip pengolahan sampah yang terdiri dari reuse yakni menolak, reduce yakni mengurangi, reuse menggunakan kembali, replace mengganti, dan recycle yaitu mendaur ulang. Ada juga variasi lain dari 5R seperti ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, yang lebih berfokus pada penataan tempat kerja atau lingkungan, bukan hanya sampah. Sedangkan 5R yang akan kita bahas itu 5R pada pengolahan sampah. Nah, jadi di sini ada yang pertama yaitu pemilihan sampah mengarah ke recycle dan road. Yang pertama ada di Jepang. Di Jepang memiliki sistem pemilahan sampah yang sangat ketat dan terperinci. Diatur per kota, munisipalitas, masyarakat wajib memilah sampah menjadi berbagai kategori seperti sampah mudah terbakar, sampah tidak mudah terbakar, daur ulang, sampah besar, dan lain-lain sebagainya. Bahkan hingga memisahkan tutup label dari botol plastik aja itu mereka punya caranya yang tersendiri, teman-teman. Aturan ini ditegakkan dengan baik dan sampah yang tidak dipilah dengan benar tidak akan diambil oleh petugas. Nah, yang kedua ada di Indonesia. Sistem pemilahan sampah belum diterapkan secara luas dan konsisten di seluruh negeri. Sebagian besar masyarakat masih membuang sampah campur aduk. Meskipun ada upaya dan regulasi dari pemerintah daerah tertentu, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya kesadaran kolektif, infrastruktur yang terbatas, dan penegakan hukum yang belum optimal. Nah, apabila teman-teman ingin membacanya lebih lanjut lagi, bisa klik link di samping saya ini. Nah, Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan disiplin dan partisipasi masyarakat, reuse dan reduce. Jadi di Jepang itu tingkat kedisiplinannya itu sangat tinggi dalam mengurangi konsumsi dan menolak barang sekali pakai, sudah mendarah daging dalam budaya. Masyarakat memiliki rasa tanggung jawab yang kuat terhadap sampah mereka sendiri dan lingkungannya, sehingga tingkat partisipasi dalam pengolahan sampah sangat tinggi. Sedangkan di Indonesia, tingkat partisipasi masyarakat masih bervariasi. Kesadaran untuk reduce, mengurangi, dan diffuse, menolak sampah terutama plastik, terus digalakkan melalui berbagai kampanye. Namun pelaksanaannya belum seefektif di Jepang. Selanjutnya itu ada perbandingan infrastruktur dan teknologi pendukung antara Indonesia dan Jepang. Jepang memiliki infrastruktur dan teknologi canggih termasuk fasilitas daur ulang yang efisien dan insinerator modern yang menghasilkan energi yang disebut sebagai waste to energy. Model pengolahan sampahnya terintegrasi dengan baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Selanjutnya, Indonesia menghadapi tantangan dalam penyediaan infrastruktur pengolahan sampah yang memadai. Sebagian besar sampah berakhir di tempat pemrosesan akhir atau yang disebut sebagai TPA. Dan model ini bukan solusi jangka panjang, meskipun ada program daur ulang dan
Pengomposan skalanya seringkali masih lokal atau belum terintegrasi secara nasional. Yang kedua yaitu ini yang pertama di Jepang atau di Nihon, yaitu yang pertama ada reduce atau bisa dibilang mengurangi. Adalah upaya mengurangi timbunan sampah. Reduce bisa dilakukan bahkan sebelum timbunan sampah ini tercipta. Caranya dengan mencegah upaya penimbunan sampah yaitu mengurangi kebiasaan konsumtif atau boros, biasanya penggunaan barang yang berlebihan atau bahkan masih banyak lainnya. Yaitu bagaimana cara kita menguranginya, yaitu dengan cara contohnya nih, membawa tas belanja sendiri, mengurangi penggunaan plastik dan masih banyak lainnya. Jadi selanjutnya ada reuse atau penggunaan kembali. Adalah pemanfaatan kembali barang yang bisa digunakan agar tidak terjadi penumpukan sampah. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan botol bekas yang diolah menjadi pot tanaman. Yang ketiga itu ada resaikuro atau daur ulang. Resaikuro adalah pemrosesan bahan-bahan atau produk yang sudah tidak terpakai lagi menjadi bahan baku yang dapat digunakan kembali. Contohnya dengan pembuatan kompos dari sampah organik. Nah di Jepang ini dia tuh menambahkan prinsip lain nih teman-teman, yang memperkuat 3R tadi, yaitu yang pertama ada rikaba atau pemulihan energi. Nah, memulihkan adalah proses mengambil kembali energi atau material dari limbah. Nah, jadi limbahnya ini bisa kita gunakan kembali nih teman-teman, yaitu dengan cara pemulihan energi. Ini termasuk penggunaan teknologi seperti composting dan biomasa untuk menghasilkan energi dari limbah yang organik. Contohnya yaitu mengubah sampah menjadi energi atau waste to energy, atau mengambil kembali bahan-bahan tertentu yang sekiranya bisa diolah kembali menjadi sebuah energi. Jadi selanjutnya ada repuresu atau pengganti. Replace adalah kata yang merujuk pada tindakan untuk menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lain atau yang baru. Selain memiliki makna pengganti, dapat dipahami pula bahwa replace adalah tindakan untuk pengembalian ke tempat atau posisi sebelumnya. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah penerapan replace adalah pengganti botol minum sekali pakai menjadi botol minum yang dapat dipakai berulang kali. Jadi di sini saya bakal ngasih pendapat pribadi saya mengenai prinsip 5R tersebut. Menurut saya materi tersebut menunjukkan bahwa Jepang berhasil membangun budaya pengolahan sampah yang kuat karena masyarakatnya sudah terbiasa disiplin dengan aturan-aturan yang diterapkan benar-benar dijalankan. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang sebenarnya memiliki potensi besar, namun masih terhambat oleh kurangnya kedisiplinan, minimnya fasilitas, dan penegakan aturan yang kurang maksimal. Saya merasa bahwa jika Indonesia mulai meniru budaya Jepang, terutama dalam membangun kesadaran masyarakat sejak dini dan meningkatkan fasilitas pendukung, maka masalah sampah di Indonesia bisa jauh lebih terkendali. Materi ini juga membuka pandangan bahwa keberhasilan pengolahan sampah bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang kebiasaan dan kedisiplinan bersama. Jadi yang terakhir itu adalah pendapat saya mengenai perbandingan 5R di Jepang dan di Indonesia adalah bahwa negara Jepang memiliki sistem pengolahan sampah yang jauh lebih maju karena didukung infrastruktur yang canggih serta kedisiplinan yang tinggi yang berakar pada budaya mutenai. Budaya ini menekankan bahwa setiap benda bernilai sehingga harus digunakan kembali, diperbaiki, dan tidak dibuang sembarangan. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti kurangnya infrastruktur yang merata dan rendahnya kesadaran masyarakat. Kebiasaan membuang sampah sembarangan serta penggunaan plastik sekali pakai masih tinggi. Menunjukkan disiplin dan pemahaman prinsip reduce dan reuse yang belum kuat. Namun hal ini dapat diperbaiki dan ditingkatkan edukasi dan perubahan perilaku masyarakat. Nah, menurut saya nih ya teman-teman, berdasarkan pendapat pribadi saya sendiri, yaitu perbedaan budaya pengolahan sampah di Jepang dan di Indonesia terutama terlihat di tingkat disiplin dan kebiasaan masyarakatnya. Jadi di Jepang itu budaya membuang dan memilah sampah sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat terbiasa mematuhi aturan memilah sampah
secara detail dan menjaga kebersihan lingkungan tanpa harus diawasi atau dilihat. Hal ini juga didukung oleh pendidikan sejak dini atau sejak masih kecil. Dan budaya 5S ini menekankan kerapihan dan kebersihan. Nah, sementara di Indonesia nih teman-teman, ada kurangnya juga sebenarnya. Pengelolaan sampah masih menghadapi tantangan. Bukan berarti tidak bisa, tapi tantangannya memiliki banyak sekali tantangan ya di Indonesia teman-teman. Karena kebiasaan memilah sampah belum terbentuk nih secara merata, dan kesadaran kolektif mereka berbeda-beda di tiap masyarakat dan daerahnya. Dan juga kepatuhan terhadap aturan belum sekuat di Jepang. Meskipun begitu, Indonesia sudah mulai berani bergerak ke arah yang lebih baik melalui edukasi, gerakan lingkungan, program pemerintah. Tetapi budaya disiplin dalam pengelolaan sampah masih perlu sekali untuk diperkuat. Jadi kesimpulannya, di Jepang sangat teratur, ketat, disiplin dalam pemilahan sampah seperti bunebel, non-bunebel, plastik, botol, kertas, logam, dan lain-lain. Ada aturan daerah yang jelas dan jadwal pengangkutannya yang teratur. Masyarakat juga memiliki kesadaran tinggi dan budaya 5S, Seiri, Seidon, Seiso, Sekatsu, dan Subuge. Ini selanjutnya ada teknologi pengolahan sampah maju, intelektual, modern, dan pulang efisien. Mite kurete arigatou gozaimasu. Jangan